Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Burhanuddin. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis perubahan. Perubahan dalam organisasi adalah sebuah proses yang bersifat tidak terelakkan. Karena setiap organisasi, baik yang bergerak di sektor profit seperti perusahaan bisnis, organisasi non-profit seperti yayasan atau lembaga sosial, hingga komunitas sukarela selalu beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis, penuh tantangan dan selalu berubah. Lingkungan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat, globalisasi yang memperketat persaingan, tuntutan pelanggan yang terus meningkat, perubahan demografi masyarakat, serta tekanan dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Dalam konteks tersebut, organisasi tidak bisa hanya bergantung pada cara lama. Mereka harus melakukan perubahan agar tetap relevan dan mampu bertahan dalam persaingan. Secara definisi, perubahan menurut Davidson adalah tindakan melakukan sesuatu dengan cara baru atau berbeda dari sebelumnya. Sedangkan Potts dan Lamarche menyatakan bahwa perubahan adalah pergeseran dari kondisi ini menuju kondisi masa depan yang lebih diinginkan. Wagner dan Holbeck menambahkan bahwa perubahan adalah upaya memperbaiki pola pikir dan perilaku yang masih bersifat konvensional. Artinya, perubahan bukan hanya sekedar mengganti sistem atau proses, tetapi mencakup transformasi yang lebih luas dan mendalam terhadap cara berpikir dan perilaku. Untuk memahami dan menjalankan perubahan dengan efektif, kita perlu memahami pergerak atau faktor yang mendorong perubahan. Ada 5 penggerak utama yang dikenal sebagai change driver, yaitu lingkungan eksternal yang membuat organisasi harus menyesuaikan diri, desakan bisnis atau bisnis imperatif yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan kinerja agar kompetitif, desakan organisasional yang muncul dari kebutuhan internal seperti restrukturisasi, digitalisasi, atau efisiensi kerja, desakan kultural yang muncul dari nilai-nilai organisasi yang perlu diperbaharui, dan mindset baik dari pemimpin maupun karyawan yang seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan perubahan. Tujuan utama perubahan adalah meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi agar mampu merespon dinamika lingkungan secara cepat dan tepat, serta merubah perilaku individu dalam organisasi agar lebih produktif, efektif, dan sejalan dengan visi serta strategi organisasi. Sasaran perubahan biasanya meliputi struktur organisasi, teknologi yang digunakan, proses kerja, sumber daya manusia, serta budaya organisasi secara keseluruhan. Salah satu pendekatan perubahan yang paling banyak digunakan adalah model perubahan Kurt Lewin, yang menekankan bahwa perubahan harus dilakukan secara sistematis melalui 3 tahap utama. Tahap pertama adalah unphasing, yaitu mencairkan pola lama melalui peningkatan kesadaran, pemahaman, dan komitmen bahwa perubahan memang dibutuhkan. Tanpa tahap ini, individu dan organisasi akan sulit menerima perubahan. Tahap kedua adalah changing atau movement, yaitu tahap implementasi, merupakan perubahan di mana organisasi mulai memperkenalkan cara kerja baru, sistem baru, kebijakan baru, atau struktur organisasi yang berbeda. Tahap ketiga adalah rephrasing, yaitu tahap pembekuan kembali agar perubahan yang telah diterapkan menjadi pola baru yang stabil, konsisten, dan akhirnya menyatu dalam budaya organisasi. Tanpa proses pembekuan kembali, perubahan yang dilakukan cenderung tidak bertahan lama dan bisa kembali ke pola lama. Meskipun perubahan sangat penting, prosesnya seringkali menghadapi banyak hambatan. Beberapa hambatan umum yang menyebabkan perubahan gagal antara lain kurangnya koordinasi antar bagian organisasi, komunikasi yang tidak efektif, implementasi yang molor karena kurangnya kesiapan sumber daya, monitoring dan evaluasi yang tidak dilakukan secara konsisten, serta kemampuan manajer yang kurang memadai dalam memimpin perubahan. Hambatan terbesar biasanya datang dari resistensi karyawan yang merasa tidak nyaman, takutnya kehilangan posisi atau sulit menyesuaikan diri dengan cara kerja baru.
Selain itu, perubahan sendiri memiliki berbagai bentuk, seperti perubahan rutin yang dilakukan secara berkala, perubahan darurat yang dilakukan karena situasi mendesak, perubahan mutu yang fokus pada peningkatan kualitas, perubahan radikal yang mengunggah organisasi secara menyeluruh, hingga perubahan kondisi makro yang dipengaruhi oleh faktor eksternal skala besar seperti ekonomi global dan kebijakan pemerintah. Agar perubahan dapat berhasil, organisasi harus memiliki beberapa kunci keberhasilan. Yang pertama, kepemimpinan yang visioner sangat penting karena pemimpin harus mampu mengarahkan, menginspirasi, dan memberikan kejelasan tujuan perubahan. Kedua, analisis situasi awal atau diagnostik analisis harus dilakukan secara realistis, sehingga organisasi memahami masalah yang sebenarnya dan tidak salah langkah. Ketiga, perencanaan strategi perubahan perlu disusun dengan matang, jelas, dan terukur. Keempat, manajemen resistensi harus dilakukan secara proaktif melalui komunikasi terbuka, pelatihan, dan keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Burhanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.